warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, allamahul bayan, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah yang saya hormati. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya. Alhamdulillah atas syukuran rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita masih dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat isya dan salat tarawih serta witir serta ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin kepada surga dan neraka, maka kita melangkah ke masjid ini untuk hadir di sini bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa berlimpah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu serta anak-anak jamaah isya dan tarawih rahmatullah. Pada malam hari ini kita berada di malam yang ketiga. Saya berikan, ada anak-anak yang mencatat judul? Ada yang mencatat ceramah? Ada. Judul kita pada malam hari ini adalah 5 hal yang wajib kita segerakan. 5 hal yang wajib kita segerakan. Islam atau agama Islam tidak menginginkan umatnya tergesa-gesa atau terburu-buru dalam segala urusan. Terkecuali ada 5 hal yang wajib kita buru-buru atau segera atau bergegas melaksanakannya, yaitu pertama, bertaubat. Kita pada malam hari ini berada di bulan penuh berkah, di mana seluruh amal kebaikan kita akan dilipat gandakan Allah dari 10 sampai 700 lipat ganda. Tentu kita tidak ingin Ramadan ini menjadi sia-sia kehadirannya di hadapan kita. Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita. Allah iringi umur kita itu dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan rezeki-rezeki berupa harta dan lain sebagainya. Namun apabila kita lalai tentang itu, maka kita rugi. Mari kita gunakan, kita ambil manfaat berkah Ramadan ini dengan mengevaluasi, mencermati apa yang kita bicarakan pada malam hari, yakni 5 hal yang wajib atau harus kita segerakan. Pertama, taubat. Tidak ada di antara kita satupun manusia yang namanya manusia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, yang tidak punya cacat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diberikan peluang atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekhilafan kita itu untuk segera bertaubat. Bertaubat itu artinya kembali kepada pangkal jalan. Kita mulanya dilahirkan dalam keadaan bersih, suci,
maka sebelum kembali kepada Allah kita harus sucikan diri kita. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kamu semua, mencari Tuhan, mencari ampunan dan pada Tuhan. Ila maghfiratin min rabbikum, mencari pengampunan, mencari pengampunan dari Tuhan. Di mana dengan pengampunan itu kita akan mendapatkan surga yang Allah siapkan seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, yang muttaqin ini sekarang berhubunganlah dengan Ramadan. Di mana ayat 183 surah Al-Baqarah berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bisa mempergunakan berkah Ramadan ini, kita jaga perut kita jaga tangan kita jaga lisan kita jaga mata kita, seluruhnya kita jaga, maka mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Menjaganya seperti apa? Kita ikuti dengan amal-amal saleh. Hakikat syukur, ketahuilah bahwa hakikat syukur itu adalah memuji nikmat. Siapa nikmat itu adalah Allah. Kemudian dia mencintai nikmat. Siapa nikmat itu adalah Allah. Kemudian kita memanfaatkan nikmat itu untuk taat kepadanya. Nah, oleh karena itu orang yang taat kepada Allah, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Maka akan menjadilah dia muttaqin. Kalau dia bisa mengusahakan ketakwaan itu dengan ketaatan, maka dia akan menjadi orang yang muttaqin. Maka itulah orang yang akan mendapat surga yang seluas langit dan bumi. Pada kesempatan ini kita alhamdulillah banyak mungkin saudara kita, keluarga kita, teman, jiran tetangga kita yang tahun ini tak lagi bersama kita di rumah, tak lagi bersama kita di tempat permainan, di kantor, di tempat kerja dan di masjid ini, karena mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, mari kita manfaatkan waktu yang masih diberikan Allah kesempatan untuk kita. Barangkali kita selama ini lalai, belum punya kesadaran untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal perbuatan kita dari maksiat kepada taat. Maka pada saat ini, atas contoh-contoh kepergian saudara-saudara kita yang pergi tidak pernah kembali lagi, kita sekarang koreksi. Kita semua pasti hanya menunggu saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Kapan kematian itu? Tidak ada yang tahu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan pernah menunda. Apabila ajal itu datang, tak pernah menunda. Walaupun sesaat. Nah, oleh sebab itu, mari pada kesempatan ini, Ramadan ini, kita perbaiki puasa kita seperti apa. Jangan kita memperturutkan hawa nafsu. Ingat, dalam satu hadis disebutkan ada dua orang yang beruntung. Satu, man kana hawahu asiran wa aqulu amiran. Beruntunglah orang yang hawa nafsunya sebagai kawanan, sebagai sandera, sementara akalnya sebagai raja atau pemimpin. Itu orang yang beruntung. Pada kesempatan Ramadan ini
kita tidak beri peluang iblis bersarang menunggangi hawa nafsu kita sehingga mengalahkan akal kita yang iman. Wa wailul liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Dan celakalah bagi orang yang hawa nafsunya sebagai pemimpin, sebagai raja, sementara akalnya sebagai tawanan. Akalnya nurut saja apa bisikan, apa ajakan iblis dan setan, hawa nafsunya. Maka itu adalah orang yang celaka. Oleh sebab itulah pada malam hari ini mari kita jaga agar puasa kita benar-benar penuh, supaya berpenuh tambah ilmunya. Iringi puasa kita dengan ilmu. Jangan sempat kita puasa beribadah tanpa ilmu. Karena kalau kita beribadah kata Ibnu Qayyim, orang beribadah tanpa ilmu itu adalah sia-sia. Sementara orang yang berilmu tanpa amal adalah rugi. Dan sementara orang yang berilmu beramal tapi tidak ikhlas, percuma. Nah, oleh sebab itu, mari agar semua tindak tanduk kebaikan kita bernilai ibadah, dasarilah dengan ilmu. Jangan taklid. Taklid itu ikut-ikutan tanpa ilmu. Kalau tak tahu tanya, ini kenapa? Itu kenapa? Tidak ada salahnya demi kesempurnaan amal kita. Bapak Ibu sekalian, barangkali kita bisa berpanjang-panjang. Baru taubat kita bicarakan. Nah, untuk taubat ini ada syaratnya. Satu, menyesal atas semua kemaksiatan, kelalaian, kealpaan kita selama ini. Kita sesali, menyesal meminta ampun kepada Allah. Kemudian kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bukan menyesal hari ini kemudian besok mengulanginya tidak, tapi menyesal kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian yang ketiga, kita ikuti penyesalan kita ini, janji kita ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, apabila ada sangkut paut dosa kita itu dengan makhluk Allah, maka segeralah meminta halal kepada orang-orang yang ada haknya makan, terpakai dan lain sebagainya oleh kita. Karena kalau itu tidak, maka seluruhnya juga akan terhambat. Bapak Ibu sekalian, barangkali inilah kultum singkat pada malam hari ini, pada Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri sebagai orang yang menyampaikannya. Karena kabulah maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Allah akan murka kepada orang yang berbicara hanya pandai ngomong tapi tidak melakukannya. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukan apa yang bisa kita lakukan demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.